Shalom. Ayo adik-adik lipat tangannya. Tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa. Ayo semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu di pagi hari ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami untuk sama-sama ibadah melalui Zoom. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Engkau yang pimpin supaya ibadah kami bisa berjalan dengan lancar. Engkau yang berkati Tuhan, seluruh perangkat yang ada, Engkau berkati juga kakak-kakak dan adik-adik semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke, sekarang kita mau sama-sama memperkatakan Mazmur 91 yang akan dipimpin oleh Kak Feisha. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk memperkatakan Mazmur 91. Kita ngomong sama-sama ya, adik-adik. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di malam. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 tapi itu tidak menimpamu. Dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular pedung akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Haleluya. Ayo adik-adik, sekarang kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Semuanya ambil sikap yang serius ya. Mari adik-adik, kakak undang semua untuk sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama belajar lagu baru ini. Yesus. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, you are. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Kita ulang lagu ini dari awal. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my hands, I will sing of the goodness of God. Sama-sama kita angkat pujian ini, katakan. All my life you have been faithful. Yes, you are God. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my
Yes, all my life you have been good. All my life you have been so good. Every breath, with every breath that I am able, we are singing. Oh, I will sing. Yes, God, of the goodness of God. Sama-sama katakan your goodness. Oh, your goodness is running after me. Your goodness. Your goodness is running Yes, God. Kebaikanmu mengejar setiap kami. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Come on, say your goodness. Your goodness is running after me. Oh, Your goodness is running Yes, God. after me. with my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Sama-sama katakan all my life. All my life you have been faithful. Say all my life. Oh, all my life you have been so good. In every breath. Every breath that I am Yes, God. Oh, I will sing. I will sing of the goodness of God. Sekali lagi katakan all my life. All my life. All my life you have been faithful. Yes, God. All my life you have been so good. Every breath, with every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yuk sama-sama kita angkat penyembahan kita. Oh ya dalam, Kau baik Tuhan. Yuk sama-sama naikkan penyembahanmu sama Tuhan. Dia sungguh baik sama kita adik-adik. Yuk sama-sama kita angkat penyembahan kita. Oh ya ralaba, oh ya ralaba ya syiararaba ya syiararaba ralaba 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 ya kau luar biasa Tuhan. Oh ya ralaba ralaba kau baik Tuhan. Oh ya ralaba ya syiararaba yang bisa berbahasa roh sama-sama kita berbahasa roh adik-adik. Kuria ralaba 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 angkat penyembahanmu sama Tuhan. Tuhan baik sama kita adik-adik. Kuria ralaba ralaba. Tuhan ada di tempat ini. Tuhan ada di tempat adik-adik. Yuk sama-sama kita sembah Tuhan. Kuria ralaba 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 ralaba. Terpujilah namamu ya Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Dengan lembut sama-sama nyanyikan lagu ini. All my life you have been faithful. Ya, Dia Tuhan yang setia sama kita adik-adik. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Katakan I will sing of the goodness of God. Sekali lagi katakan I will sing of the goodness of God. Yuk sama-sama kita kasih penyembahan kita yang terbaik. Kita tepuk tangan, kita kasih pujian kita yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menari buat Tuhan. Haleluya. Shalalalala, shalalalala, oh. Ya, lagi ya.
Tuhan Yesus dahsyat. Tadi kakak lihat jogetnya pada asik-asik ya. Puji Tuhan. Oke adik-adik, sekarang masih tetap berdiri. Kita mau memperkatakan DNA kita ya. Mic-nya tetap di mute, tapi semuanya perkatakan dari rumah masing-masing ya. Prajurit. Apa DNA kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Sorakan haleluya. Adik-adik masih semangat? Semangat! Yang masih semangat puji Tuhan, ayo suaranya kita kencengin lagi buat Tuhan. Kita mau kasih kebahagiaan buat Tuhan. Yang mau nyanyi lagu Aku Bahagia, ayo kita nyanyi Aku Bahagia. Siap ya? Siap. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke api, buang ke jurang. Dari awal ya. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke api, buang ke jurang. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke api, buang ke jurang. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke api, buang ke jurang. Buang ke api, buang ke jurang. Buang ke api, buang ke jurang. Oke, sekarang kita mau sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga yang akan dipimpin oleh Kimberly. Arti Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman ini. 2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Ayo semuanya, sekarang kita persiapkan diri masing-masing sebelum masuk ke firman Tuhan. Kita mau menyanyikan penyembahan sekali lagi. Kami berseru kepadamu, kami memohon padamu, pulihkan negeri tercinta, sembuhkan bangsaku. Nyanyikan dari awal. Kami berseru kepadamu, kami memohon padamu, pulihkan negeri tercinta, sembuhkan bangsaku. Angkat tanganmu tinggi-tinggi.
Sama-sama kita tutup mata, kita lipat tangan, kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kalau kami telah menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu, Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai firman, kami akan mendengarkan Tuhan, firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, Kau juga Tuhan, jamah kami, Kau yang urapi Tuhan. Berikanlah Tuhan, kami telinga seorang murid Tuhan, biar kami bisa mengerti, biar kami bisa Tuhan, dengan mudah Tuhan, mengerti Tuhan dan melakukan firman-Mu. Tuhan, terima kasih kalau sebentar Tuhan kami akan masuk ke kelas masing-masing, kiranya Engkau yang sertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Oke, ini udah ada breakout room-nya, adik-adik bisa masuk ke kelasnya masing-masing ya. Jangan lupa format namanya diganti, buat yang belum. Diganti jadi nama dan kelas. Oke, bisa langsung masuk ke kelas masing-masing ya. Shalom adik-adik. Salam Kak. Salam Kak. Ya, puji Tuhan. Nah, ya shalom semuanya. Salam Kak. Shalom. Salam Kak. Iya, shalom. Wah, luar biasa. Salam Kak. Salam Kak. Shalom. Kak. Shalom Kak. Oke, wah ada banyak hari ini. Shalom. Ada 40-an anak di sini. Oke. Ada yang dua ya? Yusuf dan siapa nih? Yusuf. Halo Yusuf. Halo Kak. Halo. Ada juga yang dari Panti. Ada Esther, Hana, dan siapa? Michael ya? Nah, puji Tuhan. Wah, luar biasa. Nah, kakak ajak semuanya kalau nggak keberatan, maksudnya kalau pakai handphone ya nggak apa-apa lah. Kalau pakai handphone mungkin pakai kuota banyak ya, kasihan. Off kan juga nggak apa-apa. Nah, sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Sudah siap? Iya Kak. Sudah siap ya, kakak mau cepat langsung saja. Siap. Oke. Sudah kelihatan sharing kakak? Sudah terlihat ya? Sudah Kak. Puji Tuhan. Nah, udahlah ya. Nanti kakak ajak semuanya untuk aktif. Artinya nggak cuma sebagai pendengar saja. Nanti adik-adik juga bisa. Nanti ada beberapa pertanyaan yang adik-adik bisa ketik gitu ya jawabannya. Ada yang bawa Alkitab? Bawa Alkitab nggak? Ada yang bawa Alkitab? Nah, kalau bisa bawa Alkitabnya, kakak nanti akan kasih pertanyaan yang ada di Alkitab, ya. Nah, kalau yang mau tulis-tulis, perlu nulis khotbahnya. Khotbah hari ini judulnya Yesus besertaku, ya. Yesus besertaku, ada lagunya. Yesus besertaku, gitu kan. Udah kita dan sebagainya. Oke. Dan firman-nya dari Kisah 6 ayat 8 sampai 15 dan Kisah 7 ayat 54 sampai 60, panjang. Sebetulnya kisahnya panjang sekali, tapi kakak enggak baca semuanya. Dan nanti akan ada beberapa ayat tambahan, tapi ayat tambahannya kakak sudah tulis di PowerPoint kakak, ya. Judulnya Yesus besertaku. Nah, sebelumnya kemudian kita baca dulu ya. Baca di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Dulu kakak harus kakak ngapalin ayat ini. Harus hafal gitu. 3 ayat dihafalin gitu. Mungkin adik-adik juga bisa. Ya. Nah. Masih ada yang buka mic. Nah, oke. Yuk kita baca sama-sama ya. Siap? Kakak ajak semuanya baca sama-sama. 1, 2, 3. Matius 28 ayat 18 sampai 20.
Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi Tuhan punya kuasa di sorga dan di bumi. Kemudian Tuhan perintahkan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, yang kalimat terakhir ini, yuk. Baca suara kencang ya. 1, 2, 3. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan berjanji untuk menyertai kita sampai akhir zaman, sampai selesai, sampai meninggal. Ya, sampai meninggal. Siapa yang pengen disertai Tuhan? Angkat tangannya. Oke. Nah, tapi kita harus menjadi saksi. Jadi apa? Saksi. Oke, lanjut ya. Kakak ajak untuk baca ayat berikutnya lagi. Nggak apa-apa kita baca ayat hari ini. Banyak-banyak nggak apa-apa ya. Oke, ini dia. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ini juga buat ayat hafalan. Biasanya kakak. Gitu ya. Yuk, sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Coba ngomong sama-sama, kuasa. 1, 2, 3. Kuasa. Puasa. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan, di Yerusalem dan seluruh dunia, Samaria, sampai ke ujung bumi, Tangerang, Banten, Legok, Cipete, Motherland, gitu ya. Pokoknya sampai ujung bumi. Di sini ada kata kunci saksi, menjadi saksi. Nah, kalau di atasnya kuasa dalam bahasa aslinya itu pakai kata dunamos. Dunamos itu akar kata dari dinamit. Pernah ngerti dinamit nggak? Dinamit itu bahan peledak. Menerima kuasa itu artinya kekuatan yang besar, gitu ya. Nah, kemudian di sini, kemudian yang kakak merah ini kata menjadi saksiku. Menjadi saksinya siapa? Menjadi saksinya Tuhan. Kalau kamu pengen disertai Tuhan, kalau kakak pengen disertai Tuhan sampai selesai, sampai akhir zaman, sampai mati, terus menjadi saksi. Coba ngomong sama kakak, sama-sama. Kakak pengen lihat mulutnya ngomong saksi. Coba 1, 2, 3. Saksi. Oke. Ada yang masih bengong. Ngomong menjadi saksi Tuhan ya. Saksi. Oke, sip. Kakak lanjutin ya. Bagaimana menjadi saksi Tuhan? Menjadi saksi Tuhan. Ya, menjadi saksi Tuhan. Nah, saksi itu dalam bahasa Yunani kayak begitu tuh. Apa ya? T itu bukan U itu. Itu bukan P, tapi yang ini R sebetulnya kalau ini bacanya. Tapi dalam bahasa Inggris, nah kita kenal namanya martir. Martir ini saksi artinya sama, saksi Tuhan. Tapi sekarang dikenal martir itu mati menjadi saksi, mati karena Tuhan Yesus, gitu ya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang ini nih, tentang kita bukan mau belajar mati, bukan. Jangan khawatir, kita bukan mau belajar mati, tapi belajar menjadi saksi. Kalau belajar mati sudah banyak tuh, ya kan? Mati udah banyak tuh, yang kena COVID kan banyak yang meninggal kan? Nah, itu banyak. Tapi jadi kita mati nggak usah belajar lah, nggak usah belajar. Tapi belajar menjadi saksi, gitu ya. Belajar menjadi saksi, oke? Nah, kakak mulai ceritanya. Nah, pada zaman setelah Roh Kudus turunkan, kemudian jemaatnya bertambah banyak, ya kan? Jadi pada hari pertama Pentakosta itu tambah 3.000. Kemudian di Kisah Para Rasul 2 itu tambah 3.000. Terus kemudian di Kisah Para Rasul 2 ayat 40-an itu 40 sekian gitu, itu kemudian gini, mereka setiap hari
bertambah-tambah banyak. Jadi jemaatnya tambah banyak. Nah, ketika tambah banyak, kemudian ya pendetanya kurang, gitu kan? Ketika pendetanya kurang, kemudian muncul pelayan-pelayannya kurang. Orang-orang yang pengen jadi saksi kurang, yang mau melayani kurang, gitu. Kemudian kan kemarin cuma ada 12 murid kan. Nah, sekarang minta ditambahin karena udah banyak, udah ribuan. Bagaimana ya? Oke, kemudian ditambah lagi ada 7. Yuk sekarang kita berdoa minta 7 orang lagi yang penuh penuhnya yang pilihan. Nah, pilihannya apa? Kakak cepetin aja ya. Kakak nggak bahas tentang ini Petrusnya. Sekarang coba pilih di antara kamu orang-orang yang seperti apa, yang sifatnya hebat-hebat. Nah, ini kakak coba ajak adik-adik untuk cari sifat apa yang ada di Kisah 6 ayat 3. Ya, baca Alkitabnya ya. Ada 3 sifat di situ. Ada 3 syarat di situ yang boleh langsung chatting. Langsung bisa nggak chatting ya? Kak, itu emang itu kisah para rasul. Ya, kisah para rasul. Karena itu saudara-saudara pilih. Tunggu, bukan begitu, bukan dibaca. Kamu baca sendiri. Nanti ini ada pertanyaan. Kamu kalau bisa jawab, langsung di chatting ya, langsung tulis di chatting. Bisa nggak? Nih, pertanyaan juga nih. Sifat apa yang pertama? Terkenal apa? Ayo, cari di situ langsung di chatting. Tulis di chatting. Terkenal apa? Langsung jawab. Itu kisahnya maksudnya kisah para rasul. Iya, kisah para rasul. Kisah para rasul 6 ayat 3. Ayo. Coba yang udah banyak. Oke. Terkenal baik. Nah, betul. Ya. Betul, yang pertama judul sifatnya adalah terkenal baik. Orang yang mau menjadi saksi harus terkenal baik. Menjadi orang yang baik. Coba ngomong baik. Sekarang kakak mau tanya, kalau kamu di sekitarmu terkenal apanya? Bisa terkenal pelit, bisa terkenal bawel, ya kan? Terus kemudian bisa terkenal apa lagi? Bisa terkenal tukang ngomel, bisa terkenal pendiam, ya kan? Ada juga kan yang terkenal pendiam. Terkenal nakal. Terkenal pelit, terkenal nakal. Nah, itu bukan jadi saksi. Itu bukan jadi saksi. Kalau masih ada yang terkenal kayak begitu, hal-hal yang tidak baik, berubah, bertobat. Coba ngomong sama kakak, bertobat. Bertobat. Ya, bertobat. Tobat. Jadi harus berubah menjadi terkenal baik. Coba ngomong, terkenal baik. Ya, oke? Kenal baik. Jadi kalau seandainya ada orang namanya siapa? Namanya Esi. Ya. Esi yang mana sih? Esi itu yang terkenal orangnya baik itu loh. Nah, gitu loh. Ya kan? Oh, siapa sih? Itu Levina. Yang kelas mana? Iya, kelas berapa sih? Yang kelas 4. Yang kelas 4 SD, Levina. Yang orangnya mana? Orang yang baik itu loh. Nah, gitu ya. Jadi terkenal apa? Baik. Gitu. Jangan dia terkenal pelit. Oke. Oke. Joshua, coba terkenal apa Joshua? Harus terkenal apa Joshua? Apa? Terkenal apa? Baik. Oke, jadi semua orang yang ada di sini yang menjadi saksi harus terkenal baik. Berikutnya lagi sekarang. Nah, kemudian yang kedua apa tuh? Penuh apa tuh? Ayo, chat. Terkenal penuh apa tuh? Penuh apa tuh?
penuh roh. Yang kedua, penuh roh. Ya. Kisah 6 ayat 3. Penuh roh. Rohnya huruf gede, artinya roh siapa nih? Roh Kudus. Jadi mau menjadi saksi harus penuh roh Kudus. Udah terkenal baik, Pak. Kemudian juga penuh roh Kudus. Penuh roh Kudus. Penuh roh Kudus. Penuh roh Kudus. Orang yang penuh roh Kudus itu mudah dipenuhi roh Kudus, mudah untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan, melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Oke? Yang ketiga, kemudian penuh apa lagi ya? Ya, chatting. Penuh hikmat, betul. Ini siapa nih yang penuh hikmat yang pertama kali nih? Aureli. Oke. Pinter, penuh hikmat, betul. Miracle, ya, waduh banyak ini penuh hikmat. Cakep, berarti dengerin kakak. Luar biasa. Iya, jadi menjadi menjadi saksi itu terkenal baik. Kemudian penuh Roh Kudus. Berikutnya lagi penuh hikmat. Belajar berhikmat dari Tuhan dan juga pandai. Itu ya. Jadi orang berhikmat, bukan penuh sifatnya bukan suka ngawur gitu ya. Tapi penuh hikmat, semuanya dipikir dulu, semuanya ditimbang dulu, bener apa salah ya, baik atau enggak ya ini ya, gitu ya. Apalagi dalam bermedia sosial, kalau seandainya ada yang punya media medsos, IG dan sebagainya yang punya, hati-hati kalau posting sesuatu, kalau nulis sesuatu di medsos, hati-hati, harus berhikmat. Oke, kakak lanjutin, kakak cepet aja sekarang. Nah, ini dia, ini anak muda ditetapkan atau 7 orang. Nanti adik-adik bisa baca lagi di kisah 6 ayat yang ke 5 itu ya. Ada Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, dan Stefanus. Nah, kita mau bicara tentang Stefanus hari ini. Ada seorang yang namanya Stefanus. Ya, nah Stefanus ini anak muda yang energik, yang kemudian melayani Tuhan, menyembuhkan, berdoa buat orang sakit dan sebagainya, bersaksi. Kemudian semua orang-orang Yahudi nggak suka, imam-imam di bait suci nggak suka nih. Kemudian ditangkaplah. Tapi begitu ditangkap, apakah dia dibiarkan sama Tuhan? Tuhan tetap menyertai dia. Tuhan menyertai Stefanus. Ketika di sidang Mahkamah Agama, Stefanus diberikan hikmat oleh Tuhan. Diberikan Roh Kudus menyertai dia. Tuhan Yesus menyertai dia. Sehingga dia bisa berkata-kata membela di Mahkamah Agama. Ya. Imam pada menanyai, memojokkan dia, tapi dia tetap dia bisa membela, dia bisa berkorban, dia tetap menjadi saksi. Bahkan pada akhir, walaupun mereka penuh, yang orang-orang Yahudi ini penuh dengan kebencian, tapi kemudian mereka tidak setuju dengan pendapatnya Stefanus bahwa Yesus itu juru selamat. Mereka nggak setuju, gitu ya. Tuhan memberikan hikmat di dalam mulutnya. Berikutnya lagi, Tuhan tetap menyertai dia walaupun di dalam kesulitan. Tuhan menyertai dia. Kalau kita buka kemudian Stefanus itu kita buka ya. Kita baca yang di depan kakak aja. Kisah 7 ayat 55 ayat 56. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka
dan Anak Manusia berdiri sebelah kanan Allah. Nah, terbukti bahwa walaupun di dalam persidangan, di dalam situasi yang sulit, Tuhan menyertai Stefanus. Walaupun nanti pada akhirnya Stefanus ditarik keluar kota, kemudian ditimpukin sama batu sampai mati, Stefanus tetap berdoa, jangan salahkan mereka, Tuhan, ampuni mereka, Tuhan. Nah, gitu. Tuhan menyertai Stefanus sampai selesai, sampai akhir zaman. Oke. Terus kemudian kok enggak selamat, Kak? Kalau disertai Tuhan harusnya selamat dong, gitu ya. Kok disertai Tuhan mati sih, Kak? Dengerin, justru ketika disertai Tuhan sampai selesai, Tuhan sudah sediakan satu hadiah yang besar yang tidak dapat dibandingkan dengan semua yang ada di dunia ini. Apa itu? Ini dia. Namanya mahkota kehidupan. Ya. Wahyu 20 ayat 10, jangan takut terhadap apa yang bisa engkau derita. Sesungguhnya iblis telah melimpahkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari dan sebagainya ini ya. Tapi ini cerita di Wahyu. Ini kalimat yang terakhir. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota ini adalah untuk semua orang percaya, tapi khususnya diperuntukkan bagi mereka yang bertahan dalam penderitaan, berani dianya, bahkan sampai mati syahid karena Tuhan Yesus. Oke, sekarang kakak di sini mau tanya. Kalau nanti kita mati, pengennya di atas kepala kita pakai polos begini, nggak pakai topi, pakai bando, atau pakai mahkota. Nah, siapa yang pengen pakai mahkota? Siapa yang pengen pakai bando kayak Stefanya, kayak itu lagi? Pengen pakai kayak Jesslyn? Ini Jesslyn Jolie foto bukan itu? Oh iya, ujitan. Oke. Siapa lagi yang pengen punya mahkota? Setia sampai mati. Coba ngomong sama kakak. Setia sampai mati. Setia sampai mati. mati. Jadi, ya, kalau kita nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya, gitu kan? Sampai mati. Oke, yang mau tepuk tangan dulu buat Yesus. Yang mau setia sampai mati, katakan yes. Saya mau setia sampai mati. Oke, kakak udah selesai. Kakak ajak semuanya berdoa dulu yuk. Yuk kita berdoa dulu semuanya. Masing-masing berdoa, sama-sama masing-masing berdoa. Bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, pimpin saya supaya saya setia sampai mati. Pimpin saya supaya saya setia sampai selama-lamanya ya Tuhan. Setia menjadi saksi. Hamba berdoa buat setiap kami ya Tuhan Yesus. Juga buat hamba-Mu ini. Hamba pengen setia kepada Tuhan Yesus sampai akhirnya, sampai mati ya Tuhan Yesus. Setia mengikut Tuhan. Setia menjadi saksi ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat setiap anak-anak di sini Tuhan Yesus. Supaya anak-anak di sini semuanya setia sampai akhir. Setia sampai mati. Menjadi saksi sampai mati. Supaya kami nanti sampai di surga mendapatkan mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Ya, sekarang kakak persilahkan Kak Vesia ya. Silakan Kak Vesia. Akan memimpin kita di ayat hafalan. Nah, itu ayat hafalan.
Nah, oke adik-adik, sekarang kita membacain ayat hafalan ya. Tapi Kak Darmadi mungkin sekali doang ya, karena waktunya udah habis sih. Oke, jadi kita bacain sama-sama ya adik-adik dari Yesaya. Kamu semuanya baca ya. Mic-nya tetap di mute nggak apa-apa, tapi tetap baca ya adik-adik di situ ya. Oke. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Oke. Sekarang kakak bakal langsung bacain pengumuman aja. Sebelumnya kita mau kasih persembahan terlebih dahulu. Ayo, sebelum kita memberikan persembahan, kakak mau ajak adik-adiknya buat lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami ingin memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, kiranya Engkau yang berkati, Engkau yang kuduskan. Kami berdoa Tuhan, supaya Engkau berkenan atas apa yang akan kami berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Oke, mungkin bisa ditayangin. Nah, ini adik-adik ada QR code-nya ya. Nanti bisa di-scan, bisa minta tolong mami atau papinya buat scan QR code-nya. Oke, nah ini yang pertama, kakak mau ingetin buat yang belum join grup WhatsApp, bisa scan ini ya kodenya buat masuk ke grup WhatsApp di kelas masing-masing. Ada yang belum join ke grup WhatsApp-nya. Nah, adik-adik, buat minggu depan ibadahnya akan diadakan melalui YouTube ya. Jadi kita nggak ada ibadah Zoom buat minggu depan. Dan nanti tanggal 8 Agustus, 2 minggu lagi, ibadahnya akan diadakan lewat Zoom lagi. Nanti meeting ID-nya bakal ada di WhatsApp. Nah, sekarang aku mau sapa nih papi mami yang mungkin sekarang lagi nemenin adik-adiknya sekolah minggu. Kita mau undang mami papi buat ikut ke parents gathering peran orang tua di masa pandemi. Nah, nanti ini bakal diadakan hari Selasa, 2 hari lagi, jam 7.30 malam. Nanti meeting ID dan password-nya bakal dibagiin lagi lewat grup WhatsApp kelas masing-masing ya. Nanti akan ada Bunda Christina yang akan menemani kita, memandu kita di acara ini. Jadi buat mami papi yang ada waktu, kami ajak buat ikut ya. Oke, kakak mau infoin kalau nanti tanggal 6 Agustus jam 7.30 malam itu bakal ada drowning prayer. Nah, kakak ajak adik-adik semua buat ikut ya. Buat informasi selengkapnya nanti bakal dikasih di grup WhatsApp. Ingat tanggalnya hari Jumat tanggal 6 Agustus jam 7.30 malam. Buat adik-adik yang bisa ikut ya. Nanti bakal diinfoin lagi lewat grup WhatsApp. Oke. Bisa ikut, Shannon bisa ikut. Oke, good. Nanti ikut ya. Ajak teman-temannya juga, oke? Hari Jumat tanggal 6 Agustus jam 7.30 malam. Oke. 7.30 malam. Iya, 7.30 malam. Nah, oke. Pengumumannya itu aja. Buat adik-adik yang butuh dukungan doa, bisa di chat lagi lewat Zoom ini ya. Nanti bakal didoain sama kakak-kakaknya. Oke, kalau udah, sekarang kita mau berdoa sama-sama. Kita mau doa syafaat. Kakak minta tolong. Aku kena COVID. Iya, oke. Nanti bakal didoain ya. Diketik di chat aja. Buat yang belum. Oke, sekarang. COVID. Iya. Nanti yang butuh dukungan doa diketik di chat ya. Sekarang kakak mau minta tolong buat Vanessa. Bisa tolong pimpin kita buat doa syafaat. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, yang hari ini kami membawa doa-doa kami di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk Indonesia, Tuhan lindungi, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan.
menyelamatkan Indonesia. Kami berdoa untuk pandemi COVID-19. Diam, tenanglah. Kami juga berdoa untuk resesi ekonomi global. Diam, tenanglah. Kami percaya Indonesia ada dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati Presiden kami, Pak Jokowi, semua pemerintahan yang ada, baik dari pusat sampai ke daerah. Tuhan berkati supaya mereka dapat membuat keputusan dengan kebijaksanaan di dalam masa-masa pandemi ini. Kami juga membawa gembala pembina kami, Pak Niko, gembala rayon kami, Dedi Peter dan Bunda Kristi beserta keluarga Kak Ratmi dan kakak-kakak sekolah minggu serta seluruh anak-anakmu yang ada di ibadah Zoom ini. Tuhan melindungi, Tuhan sertai yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Amin. Lalu adik-adik kita mau berdoa buat adik-adik yang sudah chat di kolom chat, buat semuanya kita mau sama-sama bersatu dalam hati. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, sehingga kami boleh ibadah Tuhan dalam keadaan sehat dan kuat. Tuhan, kami mau bawa teman-teman kami Tuhan yang perlu dukungan doa Tuhan. Buat papanya Kathleen Tuhan yang belum kenal Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau menjamah Tuhan. Engkau Tuhan membuat Papa Kathleen boleh mengenal Engkau Tuhan. Lewat tidurnya, lewat mimpinya, bahkan apapun Tuhan, Engkau mau melawat. Sehingga Papa Kathleen Tuhan, lewat kerinduan Kathleen dan keluarganya, boleh mengenal Engkau Tuhan dan diselamatkan. Kami percaya juga buat setiap keluarga-keluarga kami yang belum kenal Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga menjamah Tuhan, dan membuat mereka semua kenal akan Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau bawa juga papanya Ethan Tuhan. Ethan punya kerinduan buat papanya supaya juga penuh dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga boleh menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Juga setiap kami Tuhan yang rindu untuk dipenuhi Roh Kudus, kami percaya Tuhan, Engkau juga hadir buat kami Tuhan, di setiap hati kami Tuhan, memenuhi kami, sehingga kami Tuhan boleh melihat Tuhan, Engkau di dalam hati kami, dalam hidup kami. Roh Kudus memampukan kami Tuhan untuk melakukan segalanya. Tuhan, kami mau juga bawa doa Tuhan untuk Esi yang Tuhan terbeban buat suami gurunya ya Tuhan yang butuh donor plasma. Kami percaya Tuhan, lewat kerinduan Esi Tuhan, Engkau kirimkan donor darah ya buat suami gurunya. Tuhan, kami buat doa juga buat Jesslyn Gilbert Tuhan, buat AI-nya yang kena COVID Tuhan, buat Shannon, nenek, tante, dan sepupunya Tuhan yang kena COVID. Kami percaya Tuhan, Engkau menjamah Tuhan, Engkau Allah yang penuh dengan kuasa Tuhan, Engkau memampukan ya Tuhan, sehingga anak-anak ini lewat kerinduannya Tuhan, mereka boleh dimenangkan keluarga-keluarganya yang kena COVID, Engkau jamah Tuhan, Engkau beri kesembuhan Tuhan. Mereka semua boleh pulih dengan sempurna Tuhan. Kami berdoa juga buat Menova Tuhan, adiknya yang sekarang di rumah sakit Tuhan. Engkau menjamah Tuhan. Engkau memampukan Tuhan. Setiap keluarganya Tuhan, mendukung Tuhan. Engkau berikan kesembuhan buat dokter Tuhan, buat obat-obatan yang ada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Christopher Tuhan, buat opanya yang kakinya bengkak Tuhan, biarlah kiranya juga Engkau Tuhan menjamah kaki dari opanya Christopher Tuhan, sehingga ia boleh mengalami kesembuhan, berkumpul dengan keluarga Tuhan, mujizat-Mu Tuhan, nyata buat setiap keluarga-keluarga kami Tuhan, dan kami boleh mengalami kemenangan Tuhan, dan kami percaya setiap doa-doa kami Tuhan tidak sia-sia, kami percaya Engkau mendengar Tuhan, dan Engkau memampukan, dan kami sudah menerima setiap apa yang sudah kami doakan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Yuk sekarang adik-adik semuanya tadi kakak kan udah tanyain tuh sudah pada naik kelas ya kan? Yang dari PGA jadi ke PGB, yang dari yang belum sekolah bisa langsung playgroup, bisa langsung TK. Yang sekarang sudah TK bisa naik kelas 1, yang kelas 1 naik kelas 2 dan seterusnya. Kita mengucap syukur ya karena adik-adik semuanya sudah naik kelas. Yuk kita sama-sama berdoa. Dan siapa yang bulan ini, bulan Juli berulang tahun? Wah, kakak mau tanya gini. Yang berulang tahun coba angkat tangan atau kasih. Nah, kasih rensen gini ya. Yuk yang ulang tahun supaya kakak bisa doain nih hari ini. Haleluya. Wow, banyak Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Haleluya, puji Tuhan. Yuk kita sekarang sama-sama ya. Kita angkat tangan kita sungguh-sungguh sama doa sama Tuhan. Ayo kita berbahasa roh, semuanya berbahasa roh, nggak ada yang main-main ya. Tidak ada yang main-main lagi. Kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Horapatakaya sikirara labara labala bala 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 bala. Horapatakaya sikirara labara 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 labaya sikirara laba. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi siang hari ini ya Tuhan. Engkau telah menyertai kami, memimpin kami ibadah anak dari awal sampai akhir. Dan saat ini kami mau sepakat Tuhan. Sepakat dengan adik-adik kami. Kami berdoa buat teman-teman kami yang saat ini berulang tahun. Di bulan Juli ini Tuhan terima kasih. Engkau berkati Robin ya Tuhan. Engkau berkati Christopher. Engkau berkati Miguel. Engkau berkati Sisilia, Engkau berkati Patrick ya Tuhan, Engkau berkati Michael Tuhan. Terima kasih berkati anak-anak-Mu Tuhan, Engkau telah tambahkan umur 1 tahun buat anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami juga berdoa. Ayo adik-adik yang sudah naik kelas, angkat tangan. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Adik-adik katakan, bilang terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah berikan aku boleh naik kelas. Ayo kita berdoa. Yuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mau serahkan Tuhan anak-anak-Mu semuanya. Oh Tuhan telah pimpin sepanjang 1 tahun ini Tuhan mereka sekolah. Walaupun lewat daring Tuhan, lewat Zoom, lewat Google Meet Tuhan. Mereka tidak bisa masuk ke sekolah mereka. Tapi Tuhan Yesus Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu boleh naik kelas Tuhan. Terima kasih. Berkati mereka Tuhan. Berkati berlimpah-limpah. Berikan hikmat-Mu lebih lagi ya Tuhan. Pada waktu naik kelas ini ya Tuhan. Anak-anak-Mu semakin dahsyat. Semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih. Berkati juga ya Tuhan. Kami berdoa buat papi, mami, keluarga-keluarga yang ada semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami mau berseru Tuhan seperti Yabes berseru. Haleluya. Haleluya. Yuk adik-adik kita mau sama-sama berseru seperti Yabes berseru. Tangan-Mu
semuanya, papa mama yang ada di rumah-rumah. Yuk kita angkat tangan kita arahkan hati kita minta berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat penghiburan, kekuatan, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan menyertai dalam setiap kehidupan adik-adik, Bapa, Mama, dan kita semuanya. Dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Prajurit-prajurit Tuhan yang telah terima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom.